Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu, para asatid, saudara-saudari yang berkenan hadir dalam forum diskusi Asin Forum Maqasid Studies pada malam hari ini yang berbahagia. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kelanjutan dari materi yang kita sudah menghabiskan 3 minggu sebenarnya ya, topik tentang what is the secrets behind sending an apostle, behind sending a messenger. Nah, what are the secrets? Nah, itu ya. Panjang kemarin pembicaraannya, bisa yang belum mengikuti bisa di refer balik ke video-video sebelumnya ya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang bahwasanya di antara tujuan diutusnya para rasul itu adalah rahmatan lil alamin, gitu ya, rahmatan lil alamin. Bagaimana wujud rahmat di situ? Apakah rahmat itu hanya sekedar cinta kasih, menyayangi, memberi nikmat? Iya, nikmat yang bagaimana gitu ya? Apakah nikmat itu sekedar mendapatkan pekerjaan? Apakah sekedar mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga? Ya, itu juga nikmat, bagian dari rahmat Allah. Tetapi di antara nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah adalah rahmat itu, cinta dan kasih sayang itu berupa aturan yang sedemikian komprehensif, gitu ya, yang demikian prosedural. Bagaimana aturan itu? Nah, bagaimana aturan itu? Aturan itu ada yang disebut sebagai sawabit. Nah, ini ya, yang bulat tengah itu ya. Dan ada yang disebut mutaghayyirah. Nah, dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang disebut khair, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang pertama kan, khair itu yang pertama. Apa selanjutnya setelah yad'una ilal khair? Wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf. Mestinya ada sebagian di antara kamu semua, sebagian golongan yang pertama, sekali lagi, ya'una ilal khair, mengajak kepada khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan berupa ma'ruf, gitu ya. Pertanyaannya, apa bedanya khair dengan ma'ruf? Dalam bahasa Indonesia kita sering memaknai khair dengan ma'ruf itu ya sama-sama kebaikan. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Pak Quraisy dan juga oleh, ya mohon maaf ya, Syahrul juga. Syahrul itu meskipun kontroversial, saya pikir ada sebagian ide-idenya yang sangat logis. Di antaranya disebutkan bahwasanya tidak ada sinonim dalam Al-Quran itu, sinonim yang sama persis maksudnya, ya, tidak ada.
Saya pikir betul juga. Al-Quran kalau ada dua kata yang berbeda, meskipun dari akar yang sama, kalau maknanya sama-sama persis, itu dengan sendirinya mengurangi kehebatan Al-Quran. Nah, untuk apa dua kata yang berbeda kalau maknanya sama-sama persis 100%? Nah, menjadi kehebatan Al-Quran adalah jika ada dua makna, ada dua kata yang berasal dari akar yang sama, memang betul berbeda. Nah, tetap dia mengandung sebagian besarnya sama, tapi tetap mengandung perbedaan. Dalam bahasa Pak Quraisy, dalam Al-Quran tidak ada dua kata yang berbeda kecuali mengandung perbedaan makna, meskipun tipis gitu ya maksudnya. Nah, apa bedanya ma'ruf dengan khair? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, gitu ya. Kita akan bahas itu nanti ya. Oke. Kita kembali sedikit tentang jadi itulah bagian dari rahmat Allah. Allah itu menciptakan aturan-aturan yang ada, hukum-hukum yang ada itu ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat, ada yang fi min babil maqasid, ada yang min babil masalih, wa min babil wasail. Nah, gitu ya. Lah, itu semua adalah wujud dari rahmat Allah. Nah, wujud dari rahmat Allah. Tadi itu ada yang sawabit yaitu pasti, ada yang mutaghayyirat relatif gitu ya. Nah, kita bisa memaknai ada dua aspek, ada dua karakteristik itu sebagai prosedur yang diciptakan oleh Allah agar Islam itu tetap komprehensif, tetap kompatibel, bisa menerokai gitu ya bahasa Malaysianya ya, bisa mengarungi tantangan zaman. Gitu ya. Kata Ibnu Rus, an-nusus mutaghayyirat wal a'mal wal af'al baina asfasil unasi ghairu mutanahiyah. An-nusus mutanahiyah wal a'mal wal af'al baina asfasil unasi ghairu mutanahiyah. Fala yumkin al mutanahiyah ayyuqabilha ghairu mutanahiyah. Itu ya, tidak mungkin. Kalau andaikan segala yang kita lakukan itu dijelaskan secara letterlek ada dalam Al-Quran, ya Al-Quran itu boleh jadi kitab setebal gunung, ya, tidak mungkin. Jadi apa maksud dari Al-Quran itu mengandung jawaban dari segala hal? Artinya adalah Al-Quran itu menyediakan guideline, general guideline maksudnya. Dia menyediakan panduan umum. Ada memang yang khusus-khusus, tapi yang lebih banyak yang relatif. Nah, itu. Nah, yang lebih banyak adalah yang relatif. Nah, itu yang disebut panduan. Al-Quran hanya menyediakan panduan umum, menyediakan wilayah gitu ya, wilayah. Nah, wilayah itulah yang disebut tilka hududullah, gitu ya. Wa may yata'adda hududullah apa itu? Lupa saya. Barang siapa yang menyeberang, melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu, maka dia termasuk orang fasik, orang kafir, orang zalim. Nah, itu ya, itulah. Jadi batas-batas itulah tempat di mana hal-hal yang mutaghayyirat itu berputar, berinovasi, berkembang di situ ya. Nah, ini dalam konteks maqasid, poin kedua ini ya, ada yang disebut maqasid, ada yang masalih.
Maqasidnya itu ya tahqiqul masalih baina fi hayatin nas min khilali jalbul masalih wa darul mafasid gitu ya. Masalih itu kan kemaslahatan. Kemaslahatan itu kan relatif. Kemaslahatan itu bagi sebuah kaum tidak mesti sama dengan sebuah kaum. Nah, kemaslahatan itulah yang ingin dalam forum ini saya ajukan sebagai makruf gitu ya. Nah, dan oleh Pak Koresya maqasid itu sebagai khair ya. Oke. Lah, ini yang ayat yang saya sebutkan tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian di antara kamu golongan yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar. Pertanyaannya adalah, kok yang khair itu disuruh mengajak saja ya? Sementara yang ma'ruf malah disuruh memerintahkan. Konsekuensinya memerintahkan itu kan kalau tidak dilakukan ya akan mendapat siksa kan gitu. Namanya saja perintah. Al-amru ma yutlabu fi'luhu. Sesuatu yang diminta, sesuatu yang diwajibkan untuk dipenuhi kan gitu. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Ini bacaan saya gini. Jadi ya da'una ilal khair itu selaras dengan la ikraha fiddin. Bagaimanapun baik ajaran agama kita, tetap saja adalah kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalati. Innaka la tahdi man ahbabta. Kan gitu. Jadi tugas kita adalah illal balagh, hanya menyampaikan, hanya mengajak kan gitu. Nah, oke. Sekarang ma'ruf kok disuruh perintahkan? Apakah yang perintah itu menjadi lebih penting kan gitu. Saya ingin melihat gini ya. Jadi dakwah di situ ida'un, jadi mengajak itu bisa menjadi dua aspek. Memerintahkan itu termasuk mengajak. Mengajak dalam pengertian yang ekstrim, dalam pengertian yang urgent. Nah, gitu ya. Memerintahkan, sekali lagi ya, memerintahkan itu termasuk mengajak. Tetapi mengajak itu belum tentu memerintahkan. Gitu. Artinya, ya daun itu mencakup mengajak murni tanpa memerintah dan juga mengajak dalam pengertian memerintahkan. Agama seperti itu. Nah, ada beberapa aspek yang memang diwajibkan yang memang diperintahkan untuk dipenuhi gitu. Jadi ma'ruf di situ, ma'ruf itu adalah ma'ruf itu kan terambil dari kata arafa ya'rif. Wadaka ma'rufun gitu ya. Sesuatu yang diketahui, sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, diakui kebenarannya, kebaikannya, kan gitu. Lah, karena sesuatu yang diakui oleh satu masyarakat itu kadangkala berbeda dengan sesuatu yang diakui oleh masyarakat lain, maka apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kata-kata ma'ruf di sini adalah lebih spesifik adalah kebijakan publik gitu loh. Bahkan sampai pada tahap memakai helm itu ma'ruf. Sebab itu
Kalau tidak memakai helm, ketahuan polisi, kita didenda. Itu ya'mur jiddan itu. Kan gitu. Bayangkan ya, sholat yang demikian penting, kita nggak sholat, nggak ada orang yang apa namanya menyiksa kita gitu ya, kecuali bapak kita ya. Tetapi memakai helm kok ada, memakai helm urusan dunia loh, kok kita malah didenda gitu, kok ada siksanya gitu ya, maksudnya ya. Ya sholat juga ada siksanya, tapi tidak sekarang gitu ya. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan publik, maksud saya gitu. Saya ingin mengistilahkan kebaikan publik, kebaikan yang bersifat kolektif dalam suatu masyarakat, dan itu relatif dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Karena itu maka cara untuk menerjemahkan kebaikan yang ada pada ma'ruf itu dengan ya'murun wal amru bihi, dengan memerintahkannya itu. Nah, itu ya. Seperti ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sama. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada beberapa ayat, tidak hanya 3 ini dalam Al-Qur'an, yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Seperti yang kita bincangkan kemarin ya, Pak Mustafa, Ustadz Khaldun, Ustadz Khalil ya. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, kita harus membahas ayat-ayat itu dalam sistem tematik gitu loh, agar tahu apa satu ayat ini diturunkan dalam konteks apa gitu. Ada relasi kesinambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain gitu ya. Jadi dalam gambar ini saya ingin menunjukkan, saya ingin berpendapat bahwasanya konsep mutaghayirat sawabit, khair dan ma'ruf, maqasid dan masalih itu seperti roda. Roda itu kan ada asnya ya. Roda itu kan ada asnya. Asnya itu kan berputar. Asnya itu kan asnya tidak berputar kan ya. Iya. Asnya itu ya apa namanya? Asnya tetap, yang berputar adalah apa namanya di sekelilingnya ini, sekelilingnya ini. Nah, sekelilingnya ini. Nah, sekelilingnya ini. Sawabit itu seperti itu. Sawabit itu adalah sesuatu yang tetap, tidak berputar. Gitu loh. Tetapi dan mutaghayirat itu yang berputar. Nah, mutaghayirat inilah yang saya sebutkan di awal tadi, menerokai perkembangan zaman. Dia yang bisa mengadaptasi, yang bisa beradaptasi, bisa mengadopsi, yang membuat Islam itu kompatibel dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Nah, mutaghayirat itu tidak bisa berputar kecuali bersandar pada yang tawabit. Artinya tawabit itu yang penting sekali meskipun tidak berputar, gitu loh maksudnya. Nah, saya ingin mengistilahkan konsep tawabit mutaghayirat, maqasid masalih, khair dan syar itu dalam konsep roda komprehensivitas Islam. Oke. Lah, apa contoh yang ma'ruf tadi? Kita kan tadi membahas panjang tentang ma'ruf ya. Apa contohnya? Ma'ruf tadi kita istilahkan dengan sesuatu yang relatif, kebaikan yang relatif. Nah, apa hubungan ma'ruf dengan maqasidus syariah? Oke, kita lihat ayat ini ya. Ini kita contohkan dalam Al-Qur'an, dalam apa namanya? Konteks lain itu sangat banyak saya pikir ya. Tinggal kita mengkiaskan nanti.
Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi wajib bagi seorang ayah al maulud lahu, yaitu seseorang yang anak itu dilahirkan dinisbahkan kepadanya seakan-akan miliknya, wajib bagi ayah itu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu memberikan nafkah, memberikan sebagian rizki yang didapatnya dan juga memberikan pakaiannya dengan terus berapa kadar nafkah itu berapa, bil ma'ruf sesuai dengan adat, itu maksudnya. Maka adat di Jawa tentu berbeda dengan adat di Arab. Nah, itulah hikmahnya kenapa nafkah itu tidak ditetapkan secara universal. Yang universal adalah kewajiban memberi nafkah, tetapi jumlahnya itu mengikuti kadar geografis, kadar wilayah setempat. Itulah yang ingin saya sebut sebagai bil ma'ruf, gitu loh maksudnya. Sama liun fibdu sa'atin min sa'ati, agar seorang ayah itu memberikan nafkah dosa itu, agar orang yang mempunyai kemampuan itu menafkahi dari apa yang dia mampu. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang dia tidak mampu. Nah, gitu ya. Artinya kita tidak bisa membayangkan andaikan Al-Quran itu menetapkan pokoknya nafkah seorang istri adalah 1.000 real buat kita, yuk kalang kabut ya. Jadi ini luar biasa ya. Inilah yang ingin saya sebut sebagai mutabayyirah, gitu ya. Tadi roda tadi, yang berjalan, roda itu kan berjalan, berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun spirit untuk memberi nafkah, kewajiban untuk memberi nafkah itu tetap, gitu. Oke, sekarang tentang tadi ya, tentang infak tadi itu ya. Jadi yang wajib adalah spirit untuk memberikan infak tadi itu. Liyunfik du sa'atin min sa'atin, gitu ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Yang wajib bagi itu. Nah, yang relatif apa? Bil ma'ruf. Jumlah infak tadi itu relatif sesuai dengan orang. Dalam talak juga, maka ambil ma'ruf, gitu ya. Orang yang istri yang mungkin nikah belum digauli, terus kok naudzubillah cerai, maka sang suami tidak perlu membayar mahar jika ia belum menentukannya, gitu ya. Tetapi ia hendaknya famati'uhunna, nah itu ya. Wa 'alal musi'i qadaruhu, wa 'alal mana ini? Wa 'alal musi'i qadaruhu, ada di sini tadi ada. Wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Yang wajib adalah spirit membagi mata tadi itu mut'ah, sementara yang relatif adalah jumlah talak itu. Dan dalam infak, dalam talak termasuk adalah khudi ma yakfiki wa waladaki, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil, kalau ada seorang suami kok tidak memberi nafkah istrinya dan suami itu punya, maka ambillah, tidak apa-apa. Lakin mengambilnya berapa? Bil ma'ruf. Ini adalah
kaitan antara adat urf dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kan tahqiqul masalih fi hayatin nas. Yang qot'i itu tahqiqul masalih itu. Yaitu menerjemahkan kemaslahatan itu agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik suami atau istri ataupun anak gitu loh maksudnya. Adapun bagaimana spirit, bagaimana konsep keadilan dalam maqasid itu diterjemahkan itu bersifat relatif maksudnya. Berbeda antara orang per orang, antara institusi per institusi, antara waktu ke waktu. Itulah yang disebut sebagai bil ma'ruf, gitu ya. Saya pikir itu bahan diskusi kita pada malam hari ini. Itu kita letakkan dalam kerangka sebagai rahmat, sebagai inna wa ma arsalnaka illa rahmah. Jadi sirru irsalir rasul adalah rahmat. Bagaimana bentuk rahmat tadi? Ada ajaran yang pasti, ada yang relatif, ya. Kalau diungkap lebih jauh itu termasuk busyra, asyiran, wa nadhir. Saya pikir itu bahan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dalam kesempatan pada malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.